kami datangi dan kami kalahkan kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami lepaskan kuasa Tuhan mengalir bersama-sama sepanjang pemberitaan firman ini. Dalam Yesus Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, salam. Salam Bapak Ibu sekalian. Kita sudah masuk di hari Minggu pertama di bulan Juli tahun 2022. Hari ini tanggal 3. Ketika saya menyiapkan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama ini, saya mengingat ternyata minggu tahun lalu, hari Minggu juga tanggal 3 Juli 2021 itu hari Minggu juga. Sama dengan hari ini 3 Juli 2022. Dan setelah saya sudah menyiapkan firman Tuhan ini sudah dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dia sudah jadi dalam bentuk slide. Lalu saya mencoba untuk cari tahu tanggal 3 Juli 2021 itu firman Tuhan yang terbagikan apa. Dan firman Tuhan yang terbagikan dalam 3 Juli 2021 itu adalah manusia baru, manusia hebat. Hari ini manusia baru, manusia the best. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya juga baru kaget setelah saya beri judul habis. Baru saya buka dan lihat yang kali lalu firman Tuhan tanggal 3 Juli 2021. Ternyata sama, manusia baru, manusia hebat. Dan bulan Juli tahun 2022 ini firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama. Sama judulnya, dasar kebenaran firman Tuhan akan sama. Tapi pemberitaan firman Tuhan akan terus bertambah banyak dalam kebenaran firman Tuhan. Karena saya mendapat rema yang berbeda dengan rema dalam firman Tuhan di tahun yang lalu. Dan kali ini saya menyampaikannya manusia baru, manusia the best. Dasar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil Efesus pasal 4 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya bacakan bagi kita. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini dasar kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari dan tentang manusia baru, manusia the best. Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa mengalami hidup dalam rancangan Allah menuju the best, maka kita harus menanggalkan manusia lama dan juga mengenakan manusia baru. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita menanggalkan manusia lama, kemudian kita mengenakan manusia baru, seperti apa yang disampaikan oleh dalam kitab Efesus pasal 4 yang kita baca tadi. Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang ingin saya bagikan bagi kita. Yang pertama, kita harus mengenali manusia lama. Kita harus mengenali tabiat-tabiat, sifat-sifat dari manusia lama. Dalam kitab Efesus pasal 4 yang tadi kita baca, Allah menyampaikan kepada jemaat di Efesus melalui perantaraan Rasul Paulus dan juga kepada kita jemaat Tuhan yang ada hari ini. Allah menyampaikan bahwa kita harus mengenakan manusia baru dan juga melepaskan manusia lama. Bapak Ibu sekalian, Efesus pasal 4 ayat yang ke-27 disampaikan untuk mengenali tabiat manusia lama. Ayat yang ke-27 berkata bahwa kita janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jika kita beri kesempatan kepada iblis, maka kita dengan mudah diganggu, kita dengan mudah dikalahkan. Bapak Ibu sekalian, dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-27 berkata bahwa janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sekarang kita mulai mengenali tabiat dari manusia lama. Dalam kitab ada 3 bagian yang berhubungan dengan manusia lama yang saya bagikan bagi kita pagi ini, yaitu dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15 yang berhubungan dengan kepahitan, hati yang pahit.
untuk mengenali tabiat lama, manusia lama, kita harus tidak boleh memberi kesempatan kepada iblis dalam setiap kesempatan dalam kehidupan kita. Dan yang pertama untuk mengenalinya adalah saya mengambil dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15 yang berhubungan dengan kepahitan. Ayat Ibrani pasal 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Apa itu akar yang pahit? Akar yang pahit ini adalah yang berhubungan dengan dendam yang tidak terbalaskan. Kepahitan terjadi kalau kita berhubungan dengan, arti dari kepahitan adalah sebuah dendam yang tidak terbalaskan. Bagaimana dendam tidak terbalaskan? Dendam itu hubungan dengan orang yang punya otoritas di atas kita. Karena kita tidak bisa membalas, maka kita menyimpan, dan itu disebut dengan akar pahit. Bapak Ibu sekalian, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan, yang mencemarkan banyak orang. Di dalam slide yang tadi saya sampaikan kepada kita, yang berhubungan dengan 4 tabiat mengenal. Yang pertama itu tentang akar yang pahit. Dalam kitab Matius pasal 15 ayat yang ke-19, Tuhan menyampaikan bahwa dimulai dari hati. Segala sesuatu dimulai dari hati. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, perjabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Karena dalam hati dimulai dari hati. Untuk bisa mengenakan manusia baru dalam kehidupan kita, maka yang pertama kita harus mengenal apa itu tabiat-tabiat manusia lama. Dan saya telah bagikan 3 ayat yang mendasarinya. Dimulai dengan kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-17, ayat yang ke-27, supaya kita tidak memberi kesempatan kepada iblis. Dimulai yang pertama dari hati kita. Bapak Ibu sekalian, bagian yang kedua dalam mengenali tabiat manusia lama, yaitu bagian yang kedua, pikiran yang sia-sia. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19 menyampaikan tentang pikiran yang sia-sia. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Yang disebut dengan pikiran yang sia-sia adalah pikiran yang sia-sia. Mengenali tabiat manusia lama dan yang disebut dengan pikiran yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia itu didasari dari bahwa Allah tidak ada. Allah tidak ada. Berpikir, kenapa kita bergereja? Kenapa saya ikut ibadah? Kenapa saya ada dalam ibadah rayon? Kenapa saya berdoa saat teduh? Kenapa saya membaca Alkitab? Kenapa saya mencari remah-remah dari Alkitab? Kenapa saya melakukan ini kehidupan untuk beribadah kepada Tuhan? Kenapa saya lakukan itu? Karena Allah tidak ada. Kenapa saya melakukan itu? Karena Allah tidak ada. Untuk apa kita lakukan itu? Untuk apa beta lakukan itu kalau Allah sendiri tidak ada? Bapak Ibu sekalian, pikiran sia-sia dalam seperti yang disampaikan oleh dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-11 19 ini menyampaikan, kadang-kadang kan kita merasa bahwa tidak penting. Tidak penting. Tidak penting baca Alkitab, tidak penting berdoa, tidak penting hadir dalam ibadah-ibadah, tidak penting. Karena memang kita lakukan, walaupun kita melakukan ibadah juga sama sekali tidak ada artinya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan ini dalam kitab dalam manusia lama, ini yang disampaikan oleh dalam kitab Efesus, bahwa itu adalah pikiran sia-sia. Sia-sia baca Alkitab. Dalam gereja kita, dalam jemaat Mawar Saron itu kita sudah masuk dalam kitab Mazmur. Dan kitab Mazmur itu ada 150 pasal. Dan kalau kita baca 150 pasal itu butuh 1 bulan untuk menyelesaikan seluruh kitab Mazmur. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu baca Alkitab atau tidak?
Saya ingin menanya, Bapak baca Alkitab atau tidak? Mungkin jangan sampai kita berpikir itu sia-sia, baca Alkitab sia-sia. Baca Alkitab yang terukur itu sia-sia, maka saya tidak perlu baca Alkitab. Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan, kadang-kadang kita menyiapkan, masih pun menyiapkan tabiat lama di kehidupan kita dan kita anggap itu sia-sia. Efesus pasal 4 ayat 17 berkata tentang sia-sia. Bapak sekalian, janganlah hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia, dengan pengertian yang gelap, jauh dari hidup dengan persekutuan dengan Allah. Kata persekutuan dengan Allah yang berhubungan dengan membangun hubungan dengan Allah. Alkitab berkata dalam kitab Efesus ini bahwa kalau kita tidak menganggap bahwa persekutuan dengan Allah itu penting, tidak menganggap bahwa membangun pertumbuhan dalam diri sebagai pribadi yang percaya kepada Kristus itu penting, maka kita sementara melakukan pikiran-pikiran yang sia-sia di hadapan Allah. Bapak sekalian, bagian yang ketiga yang ingin saya bagikan bagi kita, yaitu dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. 3 cara mengenal tabiat manusia lama. Yang pertama mengenal dalam hati, kemudian mengenal di pikiran, melepaskan tabiat-tabiat lama yang ada di hati, tabiat-tabiat lama yang ada di pikiran. Kemudian yang ketiga yang berhubungan dengan perbuatan daging. Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal penting yang berhubungan dengan mengenal tabiat manusia lama. Dan saya sudah membagikan kepada kita. Yang pertama berhubungan dengan hati. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15 dan Matius 15 ayat yang ke-19. Yang berhubungan dengan pikiran. Yaitu Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Dan yang berhubungan dengan tindakan perbuatan daging. Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Ini bagian yang pertama, mengenal tabiat manusia lama. Untuk mengenakan manusia baru, kita harus mengenal, kita harus petakan manusia lama yang sementara ada di dalam kehidupan kita. Apa manusia lama kita? Sia-sia, hati yang pahit, dan juga perbuatan daging. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di slide yang berikut yang berhubungan dengan manusia baru, manusia the best. Menerima kemerdekaan Kristus. Bapak Ibu sekalian, Yohanes 8 ayat yang ke-36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Untuk mengenal, untuk bisa mengenakan manusia baru, maka kita harus menerima kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus untuk kita. Di atas kayu salib. Menerima kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita di atas kayu salib. Menerima bahwa saya hari ini, hidup saya hari ini sudah dimerdekakan karena Kristus. Sudah dimerdekakan karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sudah dimerdekakan ketika dia mulai meneteskan darah ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Dia mulai meneteskan darah ketika tubuhnya dicambuk oleh prajurit-prajurit Romawi. Dia mulai meneteskan darah. Dia mulai merasa sakit ketika dia diolok-olok. Bahkan dihenati dan disangkal oleh Petrus pada saat dia disiksa berat. Disiksa berat dan dicambuk oleh para pasukan dari prajurit-prajurit Romawi. Dia telah melepaskan kita. Dia telah memerdekakan kita. Sampai ketika dosa telah menguasai tubuhnya di atas kayu salib. Sampai ketika setiap dosa manusia datang menyerang dan tinggal dan diam di dalam tubuh Yesus yang penuh dengan kekudusan. Yang tidak ada salah di dalam tubuhnya. Itu datang menguasai dia. Lalu dia berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Lalu dia berteriak, Bapa, di mana Bapa? Mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu sekalian,
saya ingin menyampaikan dalam ibadah kita disertai perjamuan kudus pagi ini, saya ingin menyampaikan bahwa kita harus menerima kemerdekaan di dalam Kristus, menerima pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yohanes 8 ayat yang ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu sekalian, bagian yang kedua, bagian yang berikut yang saya ingin bagikan dari 2-3 hal yang berhubungan dengan menerima kemerdekaan Kristus. Yang pertama adalah berdiri teguh dalam iman kepada Kristus. Galatia 5 ayat yang ke-1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau setiap tabiat-tabiat manusia lama sementara berupaya untuk menguasai. Karena itu berdirilah teguh. Jangan izinkan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena itu berdirilah teguh. Supaya tidak lagi melakukan tindakan-tindakan baik dalam hati, baik dalam pikiran maupun dalam tindakan tentang manusia lama. Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberi pengampunan kepada setiap kita. Tetapi jangan sampai karena kasih karunia Tuhan, kasih karunia dan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita itu, kita anggap itu sebuah kesempatan untuk kita melakukan dosa. Saya ingat ketika saya masih remaja di Kota Soe, seperti musim-musim hujan seperti ini, dan banyak pohon, banyak lemun-lemun yang ada di sekitar Kota Soe ini. Lalu hari Sabtu setelah penginjilan, karena opa dan oma itu mengizinkan kami hadir di penginjilan Gemit yang tetangga di rumah. Sehingga saya, Maani dan Bapak M itu pasti ikut kegiatan penginjilan, dan hari Minggu itu kita ikut ibadah di gereja dan sekolah minggu di gereja. Nah, habis kegiatan penginjilan dengan teman-teman di sekitar rumah ini kita keliling-keliling dan kita dapat lihat orang pun mangga lah, orang pun inilah. Dari waktu ada yang mau ambil, kawan bilang, jangan, itu berdosa. Lalu kawan satu bilang begini, kata ambil makan apa besok baru kita minta ampun. Di gereja berbesok baru kita minta ampun. Ya toh? Kadang-kadang kan kita sebagai orang percaya ambil keputusan begitu. Oke deh, kita melakukan dosa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Minggu baru kau datang kau minta ampun. Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu sekalian, kenapa Galatia pasal 5 ayat yang ke-1 ini, ayat yang ke-13 ini omong tentang kesempatan melakukan dosa atau menyia-nyiakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu kemudian di bagian terakhir dari ayat ini, Tuhan mengizinkan Rasul Paulus menulis begini, melainkan layanilah seorang yang akan lain oleh kasih. Untuk bisa mengalahkan kehidupan, kesempatan melakukan dosa, Bapak Ibu harus ada dalam ibadah. Bapak Ibu harus ada dalam persekutuan. Bapak Ibu harus mengizinkan diri melayani di gereja. Tahun ini kita sebut best. Maka salah satu kata best itu adalah serving, melayani. Tahun ini adalah kesempatan kita melatih diri untuk melayani dalam komunitas kita di gereja. Ada kesempatan dipercayakan oleh ketua rayon melayani, melayanilah. Ada kesempatan diberi kesempatan oleh ketua rayon untuk pimpin pujian, atau untuk berbagi firman, atau untuk memimpin doa, atau untuk bersama-sama dengan ketua
doa, dalam doa sepakat hari Sabtu mengajak Bapak, ayo bantu melayani hari Sabtu dalam doa sepakat. Ayo Ma, ayo kakak, mari bantu penyembahan di dalam doa hari Sabtu dalam doa sepakat. Mari bantu. Itu adalah kesempatan supaya kita tidak menganggap remeh kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mengajak Bapak Ibu, teman-teman semua untuk bisa mengikat diri dalam persekutuan diri dalam gereja Mawar Saran Soe. Bapak Ibu sekalian, ini bagian yang bisa saya bagikan. Saya akan bagian yang kedua, Galatia 5 ayat yang ke-13. Saya sudah baca bagi kita. Bagian yang ke-3, hidup dipimpin oleh Roh Kudus sehingga menghasilkan buah roh. Ayat 16, Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Yang tadi kita sudah omong tentang keinginan daging dalam bagian yang pertama. Kemudian di ayat yang ke-22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Bapak Ibu sekalian, menerima kemerdekaan Kristus dari pengorbanan Kristus karena anak itu memerdekakan kita seperti Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Maka kita harus berdiri teguh. Maka kita harus menolak setiap tabiat-tabiat lama dan menganggap bahwa kemerdekaan dari Kristus itu membuat kita bisa melakukan dosa. Kita harus menolak bagian itu. Dan yang ketiga, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana seorang dipimpin oleh Roh Kudus? Orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang itu mengakui bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu adalah untuk dia. Orang itu menganggap bahwa ketika Yesus dicambuk, ketika Yesus disalibkan dan bergantung antara langit dan bumi, ketika Yesus lemas di atas kayu salib, Yesus mati untuk dia. Yesus mati untuk memerdekakan dia. Bapak Ibu sekalian, untuk menerima kemerdekaan Kristus ini, kita harus berdiri teguh. Kita harus ambil bagian. Galatia 5 ayat yang ke-1. Kita harus menolak setiap tabiat-tabiat yang lama. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Dan kita harus hidup dalam yang dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16, 22 sampai yang ke-23. Bagian yang terakhir, 3 bagian yang saya ingin bagikan bagi kita. Mengenakan manusia baru. Efesus pasal 4 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-32 yang berhubungan dengan mengenakan manusia baru. Bapak Ibu, nanti saya akan taruh gambar ini di web kita. Bapak Ibu boleh mengunjungi web kita dan melihat gambar ini, atau Bapak Ibu mau download slide-nya nanti ada di web kita, di web GBI Mawar Saran Soe. Ayat yang ke-23. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Kembali ke slide. Ya, ayat yang ke-23. Supaya kamu dibaharui dalam roh. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Tadi yang pertama, di dalam tabiat lama itu, roh, pikiran, hati. Saya telah memulainya untuk bisa mengenakan manusia baru seperti apa yang dikatakan Efesus pasal 4 ayat yang ke-23 sampai 32, supaya kita punya roh dan pikiran Kristus. Bagaimana kita punya roh Kristus, pikiran Kristus? Yaitu baca Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Maka tahun ini kita ada baca Alkitab. Sekarang ini kita sudah masuk dalam kitab Mazmur. Kita berdoa supaya kita bisa menyelesaikannya. Setengah tahun itu seluruh perjanjian lama itu setengahnya ada sampai di kitab Mazmur. Kalau masuk bulan Juli ini kita sudah masuk setengah.
Nanti sampai dengan akhir dari kitab perjanjian lama itu kita akan selesaikan sesuai sampai dengan kitab Maleakhi. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita memiliki pikiran Kristus? Ya itu kita harus punya kesempatan untuk bersekutu dan baca Alkitab dengan Tuhan. Dan kalau tidak sanggup baca sendiri, datanglah di persekutuan doa, ibadah gereja-gereja ada, supaya kita bersekutu bersama. Bapak Ibu sekalian, bagian yang kedua dalam mengenakan mengenakan manusia baru, hiduplah dalam kebenaran dan kekudusan. Di ayat yang ke-24. Kemudian di ayat yang ke-25, berkata-kata yang benar. Kemudian di ayat yang ke-26, mengendalikan amarah. Di ayat yang ke-28, bekerja keras, bekerja dengan baik, dan menjadi pemberi. Kemarin kita di dalam ibadah doa sepakat, Bapak Serain menyampaikan tentang memberi dan mengambil kisah tentang perempuan yang memberi 2 peser dalam pelayanan Yesus, dan Yesus melihat itu dan menyampaikan bahwa dia memberi yang terbaik. Juga menyampaikan tentang memberi dari janda yang melayani hamba Tuhan, Nabi Tuhan, janda di Sarfat. Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan bahwa mengenakan manusia baru termasuknya adalah bekerja keras, bekerja dengan baik, dan menjadi pemberi. Tahun ini kita menyebutnya tahun the best. Maka kita melakukannya semua yang terbaik. Kalau yang setengah-setengah kita berhenti, jangan ini. Kalau memberi alasan, hilangkan memberi alasan. Saatnya melakukan yang terbaik. Saatnya melakukan siap. Oh saya bisa, oke saya lakukan, oke saya. Sekarang kita berhenti menggunakan alasan-alasan. Karena orang yang selalu memberi alasan adalah orang yang belum mengenakan manusia baru. Oke, doa sepakat. Mari doa sepakat. Hujan Bapak, mari doa bersepakat. Pakai mantel Bapak. Bapak Ibu sekalian. Bagian yang berikut. Memaknai perkataan, memakai perkataan untuk membangun. Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan bahwa tahun ini program kita adalah baca Alkitab. Maka tahun depan itu kita sudah bagi firman Tuhan. Bagi satu-satu ayat. Dalam pertemuan-pertemuan nanti kita akan bagi satu-satu ayat. Karena kita sudah mulai kebiasaan baca seluruh firman Tuhan, maka di tahun depan itu kita sudah mulai bagi ayat dan kita akan mulai siap bagi firman Tuhan sharing satu-satu. Kita melakukan, saya tidak melakukannya ayo langsung, tidak. Saya melakukannya bertahap-bertahap. Jadi mari kita melakukannya bergerak bersama. Memakai perkataan untuk membangun. Sekarang Bapak Ibu sekalian di ayat yang ke-32. Ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Pasti dalam gesekan-gesekan kita sebagai jemaat ada hal-hal tindakan-tindakan yang dibuat salah. Mungkin anggota rayon kah, ketua rayon kah, gembala kah, staf pengembalaan kah. Kenapa kok begini, kenapa kok begini? Bapak Ibu sekalian, saatnya karena kita bagian dari jemaat, maka mari kita saling mengampuni. Mari kita ramah, penuh kasih mesra dengan seorang yang lain. Bapak Ibu sekalian, ada 3 bagian yang berhubungan dengan manusia baru, manusia the best. Yaitu kita harus mengenali manusia lama. Apa itu tabiat-tabiat manusia lama? Bapak Ibu saya sudah bagikan tentang tabiat manusia lama. Kemudian yang kedua, kita harus menerima kemerdekaan dari Kristus. Hari ini adalah hari di mana kita ibadah dengan perjamuan. Maka pada saat kita perjamuan Bapak Ibu sekalian, mari terima kemerdekaan dari Kristus. Mari beracara dengan Tuhan. Pasti Tuhan dengan setia dan adil mengampuni kita, membebaskan kita. Dan hari ini setelah perjamuan kita akan menjadi manusia baru. Kita mengenakan manusia baru. Seperti yang dikatakan di dalam kitab, dalam bagian yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan ini. Yaitu memiliki roh dan pikiran Kristus. Hidup dalam kebenaran, berkata-kata yang benar. Mengendalikan amarah, bekerja keras, bekerja dengan baik. Dan menjadi pemberi. Memakai perkataan untuk membangun orang lain. Ramah, penuh kasih, kasih mesra, dan saling mengampuni. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita. Teman-teman musik silahkan ke depan. Kita akan nyanyikan pujian tadi. Kemanakah ku dapat pergi? Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan.